Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa berada dalam kebaikan ya. Terima kasih sudah mampir untuk menonton dan selamat datang di Santai Kala, tempat kalian mendengar cerita. Nah, kali ini ada sebuah cerita horor, pengalaman dari Ardi yang berasal dari Bogor. Katanya, kejadian ini dia alami sendiri pada waktu dia kelas 2 SMA di tahun 2018 yang lalu. Dan beginilah ceritanya. Jadi pagi itu, sebenarnya Adi memang udah ngerasa agak nggak enak badan sejak dia masih di rumah. Tapi, dia tetap maksain aja buat berangkat ke sekolah, karena sebelumnya, guru fisikanya bilang kalau hari itu bakal ada ulangan. Dan jadilah, pagi itu, Ardi cuma nelpon temennya buat minta dijemput ke rumah, karena dia nggak kuat buat bawa motor sendiri ke sekolah. Nah, waktu udah di sekolah, setelah 1 jam pelajaran pertama hari itu, akhirnya Ardi benar-benar ngerasa nggak kuat. Dia ngerasa kalau badannya makin panas dan kepalanya makin pusing. Jadilah dia pun minta izin ke gurunya buat pergi berobat ke ruangan UKS. Dan kemudian Ardi pun diantar sama seorang temannya ke ruangan UKS. Di sana cuma ada Bu Lastri, seorang perawat sekaligus penjaga di ruangan UKS. Dan kemudian Ardi pun ngelaporin kondisinya. Dan setelah dicek, Ardi pun diberikan obat. Kemudian Ardi disuruh buat masuk ke ruangan khusus cowok untuk istirahat di sana. Sementara temannya balik lagi ke kelas. Jadi di ruangan UKS itu ada 3 ruangan lagi di dalamnya, yaitu ada toilet dan 2 buah ruangan untuk beristirahat yang dipisah khusus cewek sama cowok. Dan di setiap ruangan istirahat itu ada 2 buah ranjang. Sementara Bu Lastri sendiri menempati ruangan di luar. Nah, baru sebentar Ardi baring di ranjang yang ada di ruangan itu, mungkin karena pengaruh obat atau karena kepalanya yang memang masih pusing waktu itu, ya sebentar kemudian Ardi pun langsung ketiduran. Nah, Ardi ini nggak tahu dia berapa lama dia ketiduran. Tapi, kemudian dia kebangun, karena sayup-sayup dia ngerasa kayak ngedengar seperti ada seseorang yang sedang beraktivitas di ruangan tempat dia istirahat itu. Ardi kira waktu itu ada siswa lain juga yang masuk ke ruangan UKS selain dia. Kepalanya masih berat pas dia kebangun itu. Terus Ardi pun duduk dan nyoba memperhatikan sekeliling ruangannya itu. Tapi pas diperhatiin, ternyata ruangannya itu sepi. Nggak ada siapa-siapa selain dia. Ranjang sebelahnya pun kosong. Pas Ardi nyoba ngintip keluar, dia ngeliat ada Bu Lastri yang masih duduk di belakang mejanya sambil ngebaca sebuah buku. Ardi pun nyoba najamin pendengarannya waktu itu. Dia pikir mungkin suara tadi dari ruangan sebelah yang ruangan khusus cewek. Tapi sama aja, nggak ada suara siapa-siapa yang dia dengar. Terus Ardi pun mutusin buat balik lagi istirahat. Dia pikir mungkin tadi dia salah dengar karena masih pusing. Dan sebentar dia berbaring, Ardi pun kembali tertidur. Tapi, lagi-lagi kayak tadi. Mungkin baru sebentar Ardi ketiduran, dia kebangun lagi karena lagi-lagi dia ngedengar suara seperti ada yang beraktivitas di dekatnya dia. Kali ini suaranya lebih jelas. Kayak ada suara orang yang sedang berjalan di ruangan yang sama dengan Ardi. Waktu itu Ardi juga ngedengar suara ranjang di sebelahnya itu kayak kegeser. Dan kedengaran kayak suara kayak bunyi kasur yang sedang diduduki sama seseorang. Tapi waktu itu Ardi nggak ngedengar suara siapa-siapa. Waktu itu, Ardi tetap menjamin matanya, karena dia ngerasa kepalanya tuh masih sakit. Dan dia juga nggak mau nyari tahu siapa yang ada di ruangan yang sama dengan dia waktu itu. Karena dia malas, takutnya nanti malah jadi ngobrol bukannya istirahat. Nah, waktu Ardi berusaha kembali tidur itu, dia ngerasa tiba-tiba suhu di ruangan UKS itu mendadak jadi dingin. Mau nggak mau, akhirnya Ardi pun bangun. Dia mau ngambil selimut yang ada di bawah kakinya. Dan pas dia bangun itu, Ardi pun ngeliat ke ranjang sebelahnya. Dan ternyata ranjangnya itu kosong. Ardi bingung kan? Kok cepet banget perginya orang di sebelah? Tapi Ardi nggak mau ambil pusing. Dia langsung baring lagi dan nyelimutin dirinya. Nah,
Baru sebentar dia majemin mata, tiba-tiba Ardi ngedengar suara dari ranjang sebelahnya itu lagi. Seperti suara gerakan orang yang lagi turun dari kasur waktu itu. Di situ Ardi langsung bingung. Loh, tadi kan kasurnya kosong, tapi kok ada suara? Belum selesai Ardi berpikir, tiba-tiba ranjang tempat Ardi tidur itu berbunyi keras. Seperti ada yang nendang. Badan Ardi pun sampai tersentak waktu itu. Ardi langsung kebangun karena dia kaget. Dan Ardi makin kaget lagi waktu dia ngelihat ada sosok pocong yang berdiri di sebelah ranjangnya. Tepat di sebelah dia. Pocong itu pakai kain kafan yang udah robek dan kotor penuh tanah. Wajahnya hitam dengan banyak bekas borok dan darah yang sudah mengering. Posisi wajah pocong itu dekat banget sama wajahnya Ardi. Seperti yang benar-benar lagi mandangin Ardi. Ardi langsung ngerasa semua aliran darahnya membeku karena ketakutan. Waktu itu dia nggak bisa teriak, dan kemudian Ardi ngerasa kalau dia pingsan. Ardi kebangun pas beberapa orang teman sekelasnya datang buat ngejenguk dia di jam istirahat. Kata teman-temannya, waktu itu wajah Ardi tuh pucat banget. Bahkan lebih pucat daripada sebelum masuk UKS, dan badannya tuh dingin banget. Jadilah kemudian, Ardi pun diantar pulang buat istirahat di rumah. Nah, waktu itu Ardi nggak langsung nyeritain kejadian dia disamperin pocong ke teman-temannya. Dia masih shock. Dan barulah beberapa hari kemudian, dia bercerita tentang kejadian di ruangan UKS itu. Nah, jadi sekian dulu cerita pengalaman horor kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang, dan tolong dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga buat share ke teman kalian kalau kalian suka video ini. Jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.